Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sri Indriani dengan NIM 22070023 bersama teman saya dengan nama Azim Ginanul Aini dengan NIM 22070010. Dalam video ini kami akan membahas tentang proses belajar dalam pembelajaran. Pertama, kami akan menjelaskan konsep dasar dalam psikologi pendidikan dan pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan masalah-masalah yang sering muncul serta solusi untuk mengatasinya. Oke, yang pertama, saya akan membahas terkait konsep dasar psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Psikologi pendidikan itu ialah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana individu belajar dan berkembang di lingkungan sekolah atau pendidikan. Lalu dalam pembelajaran ini, psikologi pendidikan itu membantu memahami kebutuhan siswa dalam seperti cara berpikir, gaya belajar, dan perkembangan emosi. Dan di sini juga ada pentingnya kurikulum dalam proses pembelajaran. Kurikulum itu adalah pedoman utama yang digunakan untuk merancang pembelajaran. Dalam konteks psikologi pendidikan juga, kurikulum harus mempertimbangkan kebutuhan siswa secara psikologis dan sosial agar pembelajaran lebih efektif. Contoh nih, misalnya kurikulum yang fleksibel memungkinkan siswa belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Teh Sri Indriani yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran. Nah, masalah-masalah yang biasanya sering kali muncul dalam proses belajar dan pembelajaran ini biasanya seringkali dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan masalah yang muncul dari faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama ada kurangnya motivasi belajar anak. Nah, kurang motivasi belajar pada anak ini biasanya seringkali muncul karena materi yang disampaikan oleh pendidik kepada anak cenderung atau biasanya dianggap kurang menarik atau monoton gitu. Nah, hal inilah yang biasanya akan membuat anak cenderung merasa lebih bosan sehingga diperlukan solusi untuk menangani masalah ini gitu. Nah, lantas solusi seperti apa gitu yang perlu diterapkan oleh pendidik agar anak bisa berperan aktif dalam pembelajaran? Nah, dalam hal ini, pendidik bisa menggunakan pendekatan konstekstual dan relevan. Misalnya membuat kartu huruf dengan gambar hewan atau benda yang sering anak lihat. Nah, yang kedua ada kesulitan konsentrasi. Nah, biasanya hal ini yang lebih sering muncul di kalangan anak usia dini gitu, karena faktor lingkungan yang kurang kondusif. Selain itu, biasanya pendidik terlalu berlebihan dalam memberikan tugas kepada anak sehingga membuat konsentrasi anak menjadi terganggu. Nah, seharusnya dalam hal ini pendidik perlu memberikan suasana belajar yang lebih kondusif, aman dan nyaman kepada anak dengan teknik mindfulness. Nah, hal ini sangat penting untuk membuat anak merasa lebih tenang gitu. Misalnya, siapkan ruang belajar yang tenang dan ajak anak untuk fokus dengan permainan sederhana seperti menyusun balok warna sambil menerapkan teknik mindfulness melalui permainan. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, yang pertama biasanya dikarenakan karena metode pembelajaran yang kurang variatif. Nah, hal ini biasanya terjadi karena pendidik lebih tertarik untuk memberikan ceramah secara terus-menerus sehingga anak terlihat lebih pasif dalam pembelajaran.
Dalam hal ini, seharusnya pendidik perlu menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif lagi seperti diskusi atau pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, terapkan metode pembelajaran aktif seperti membawa boneka binatang dan mengajak anak bermain peran atau bernyanyi tentang binatang tersebut. Nah, yang kedua ada ketidaksesuaian media pembelajaran. Hal ini biasanya disebabkan karena media yang digunakan oleh pendidik kurang mendukung berbagai gaya belajar anak. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pendidik perlu menggunakan media kombinasi seperti video, gambar, dan aktivitas fisik. Nah, misalnya pada pembelajaran mengenal hewan, pendidik dapat memutar video singkat tentang kehidupan hewan, menunjukkan gambar-gambar menarik, dan mengajak anak-anak bermain peran menjadi hewan tersebut. Nah, dengan cara ini, anak yang memiliki gaya belajar visual, auditory, maupun kinestetik dapat terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi ini adalah psikologi pendidikan membantu kita memahami bagaimana individu belajar dan berkembang. Nah, sementara kurikulum yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan sosial siswa dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif. Di sisi lain, memahami masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran, baik yang bersifat internal maupun eksternal, memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang relevan dan inovatif. Nah, yang selanjutnya ada saran. Nah, sebagai pendidik atau calon pendidik, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan siswa. Nah, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menggunakan metode pembelajaran yang variatif adalah langkah awal untuk memastikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Nah, kami juga mengajak para guru, siswa, dan orang tua untuk berkolaborasi dalam menciptakan suasana belajar yang lebih baik lagi. Nah, dengan memahami psikologi pendidikan, kita dapat membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Nah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.